إذا وقاه الله تقلب بها كان مرجوا أن ينفع الله بإذنه وأن ينفع به كثيرا من خلقه والله ولي الرشاد والهادي إلى الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal adapun pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal adapun pelajaran yang pertama. Kalau terburuk ad-darsu adapun pelajaran awal yang pertama. Bisa seperti itu. Nasihatul Ustadi yang menerangkan tentang nasihat guru, menerangkan nasihat guru litilmidihi terhadap muridnya. Ya bunaya, ya bunaya maknanya itu kan ada yang dimaknai wahai santriku, ada yang menamai wahai anakku, seperti itu. Tergantung kita sukanya. Arsyadaka Allah, arsyadaka semoga memberikan petunjuk kepadamu. Arsyadaka semoga memberikan petunjuk kepadamu. Allahu Allah. Arsyadaka semoga memberikan petunjuk kepadamu. Allahu Allah. Wawafakuka dan semoga diberikan pertolongan terhadapmu. Yang memberikan pertolongan adalah Allah. Bisolihil a'mali terhadap melakukan amal yang soleh. Bisolihil a'mali terhadap melakukan amal yang soleh. Inaka sesungguhnya kamu. Inaka sesungguhnya kamu ini dariku. Ini dariku. Yang pernah haji wasoya maknanya yang sudah ada berbeda dengan makna saya, tidak masalah, yang penting tujuannya itu makna sama. Jadi ada yang pernah haji dan cara mengkopinya atau cara lainnya berbeda, itu tidak jadi masalah, intinya sama. Bimanzalatil waladi, dengan menempati tempatnya anak, min abihi dari bapaknya anak. Min abihi dari bapaknya anak. Yasuruni yang membuat bahagia kepadaku. An aroka jikalau melihat saya kepadamu.
Sahihal binyati, terhadap sehat badannya. Sahihal binyati, terhadap sehat badannya. Qawiyal idroki, qawiyal idroki, kuat ya. Penemunya itu idrok. Mana kalian apa idrok itu? Ya. Qawiyal idrok, kalau bahasa Jawa itu kuat penemunya, maksudnya pas waktu kuat dalam arti mencari sesuatu hal yang susah dicari itu, jadi bisa cepat. Qawiyal idroki, kuat cerdasnya, saya kuat cerdasnya. Zakiyal qalbi, dan bagus hatinya. Muhadzabal akhlaki, yang dibersihkan akhlaknya atau pekertinya. Muhafidun, yang menjaga alal adabi, terhadap tata krama atau adab. Ba'idan, yang menjauhi anil fuhsyi, dari sifat jelek. Fil qauli, di dalam pengucap. Latifal mu'asyarati, yang lembut pergaulannya. Mahbuban, yang disukai. Min ikhwanika, mahbuban, yang disukai. Min ikhwanika, dari saudara kamu. Tuasi, yang kamu membantu. Al-fuqara, terhadap fuqara atau orang fakir. Al-fuqara, terhadap orang fakir. Wa tusyfiqu, dan kamu mengasihi ala du'afai, terhadap orang du'afa atau orang yang apes. Du'afa ya, terhadap orang du'afa. Tagfirul zalati, yang kamu berikan ampunan. Az-zalati, terhadap beberapa kesalahan. Az-zalati, terhadap beberapa kesalahan. Wa ta'fu, dan kamu memberikan ampun. Anis sayiati, terhadap perkara yang jelek. Wala tufarrid, ya. Jangan sembrono itu berkata. Wala tufarrid, dan janganlah sembrono kamu fi sholatika, di dalam sholatmu.
Ada yang mengatakan wala tufarid itu jangan menganggap apa namanya santai atau guyonan ataupun mengending-ending. Wala tuhmil, wala tuhmil, dan jangan kamu anggurkan di ibadah di Rabbika, di dalam ibadah kepada Tuhanmu. Di ibadika, di ibadati, di dalam ibadah Rabbika Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini isinya itu akhlak semua. Akhlak seorang talamid, tilmid dan talamidah. Akhlak seorang pencari ilmu. Kita tahu bahwasanya di kitab Al-Ala itu sudah pas, ya. Illa bisadatin sa'udika amnajmu'iha dibayani dibain wahisin nasdibarin wa berkotin wa isyadil ustadi wa tuliza zamani, sudah pas. Tetapi kepasan tersebut itu kurang lengkap kalau tanpa adanya akhlak. Karena mengapa? Sepintar-pintarnya orang, ya, tanpa terbungkus dengan akhlak maka tidak akan terlihat. Yang pertama dilihat oleh orang yaitu bagaimana akhlaknya. Kalau pintar, cerdas itu nomor sekian. Dalam arti dia tidak akan terlihat. Walaupun profesor, dokter dan lain sebagainya, maka akan sia-sia, akan tidak dilihat orang karena posisinya tidak ada akhlak. Makanya seorang talamid, ya, santri dan santri, seorang pelajar, baik santriwan, santriwati, maka harus melihat sisi akhlak. Keberhasilan seseorang nyantri, mondok itu terletak pada akhlak. Bagaimana dia ketika pulang di rumah itu akhlaknya semakin baik atau tidak, itu terletak pada situ. Kalau masalah nanti pintar itu kedian, kalau bahasa kamu itu kedian, seperti itu. Karena yang paling menonjol seperti itu. Karena percuma seseorang pulang dari pondok kemudian pintar, ya, tetapi akhlak dengan tetangga, dengan orang lain, dengan orang tuanya bahkan itu tidak ada. Ini sangat percuma. Nah, seperti itu. Ya bunaya asyhadallahu wa faqali sholihil a'mal innaka minni bi mislatil waladi min abihi. Jadi nasihat ini ditujukan kepada seperti kepada anaknya. Jadi guru itu seperti biman zilatil walad, seperti tempatnya itu menempati posisi ayah, ya, terhadap anaknya min abihi. Jadi posisi seorang ustadz atau guru, ya, baik itu guru yang posisinya dia itu di formal maupun di sekolah pondok pesantren, itu biman zilati, posisinya sama dengan bapak kalian. Makanya orang tua itu dibagi menjadi dua. Orang tua yang melahirkan kamu dan orang tua yang posisinya membina kamu, membina roh kamu. Maka ulama mengatakan lebih condong kepada yang kita. Jadi tingkatnya lebih tinggi yang membina roh kita tadi, murabi tadi. Karena orang tua yang melahirkan hanya melahirkan saja. Dalam artian apa? Dia tidak mencetak bagaimana watak anak tadi dan ruhnya itu dikasih apa, pelajaran apa dan sebagainya, dia tidak. Makanya hanya dipasarkan saja. Nah, itu yang sangat perlu kita pahami, bahwasanya orang tua kita tidak hanya di rumah saja. Orang tua yang mendidik kita, yang mengajarkan kita satu huruf, itu adalah orang tua kita. Maksud seperti itu. Biman zilatil wadainin abi. Yasurni an araka sahil badan qawiyal idrok. Sifat orang tua yang posisinya walaupun sama tidak melahirkan kamu, ya, tidak menjadikan kamu lewat berhubungan antara suami dan istri tadi sehingga jadi kamu, walaupun dia tidak ikut, akan tetapi perasaannya itu sama dengan orang tua kamu. Ketika kamu berhasil, ya, dia akan sama, yaitu senang, gembira,
sama. Guru maupun ustadz itu sama. Kalau ketika kamu itu berhasil, ketika kamu mencari ilmu, ketika dia didiknya, maka dia akan senang sama dengan kayak orang tua kamu. Seperti itu. Maka sangat disayangkan posisi seorang santri ya, yang tidak memperhatikan akhlak, itu sangat sayang. Sayangnya bagaimana? Bagaimana dia mencari ilmu yang berkah ketika dia tidak memperhatikan akhlak? Itu susah. Karena banyak cerita-cerita, banyak orang yang bodoh, ya, bodoh di pondok itu. Pokoknya kalau dikatakan sama guru 1+1 itu 2, hafal. Tapi ketika dia pulang dari pelajaran itu lupa lagi. Ketika yang 1+1 2, ya paham, dijelaskan paham. Tapi ketika dia pulang di tempat majelis tadi itu lupa. Banyak sekali seperti itu. Tetapi dia mengunggulkan apa? Akhlak tadi. Ternyata ketika pulang yang dipakai di masyarakat bukan orang yang cerdas, tidak. Orang yang seperti itu tadi. Ketika pulang ilmunya berkah tadi. Seperti itu. Apa kok berkah itu kok sering dikatakan berkah? Berkah itu manfaatnya tadi ketika kamu keluar pondok tadi atau keluar dari tempat kamu dididik tadi. Kamu di sini itu seperti candra di muka, dimasukkan ke candra di muka, ditempat. Kadang ya seperti nempah pisau itu ya. Kadang ya ditutupi, dibakar, kemudian digrelo dan lain sebagainya. Kamu itu ditempat seperti itu. Ketika kita pulang dari pondok, tinggal nanti tempahan itu mentah atau tidak seperti itu. Itu akan terasa nanti. Berkah atau tidak tergantung tempahannya tadi. Kalau ditempah itu lari-lari ya bagaimana mau? Ya. Makanya kalau kita lihat di pondok-pondok di Jawa itu sangat sekali, sangat terharu. Karena apa? Menghargai guru-gurunya, menghargai ustadz-ustadznya itu sangat luar biasa. Karena apa? Dia yakin bahwasanya pintar itu urusan belakang. Yang penting itu dapat berkah. Seperti itu. Itu yang perlu ditekankan seperti itu. Supaya apa? Antara akhlak dengan ilmu itu akhlak Anda pentingkan. Walaupun keduanya penting. Itu. Bagaimana akhlak terhadap orang tua kalian, bagaimana akhlak dengan teman kalian, bagaimana akhlak dengan guru kalian. Kadang kalau gurunya dewi formal dan itu tak bedakan di guru saya. Guru itu yang mengajarkan kamu satu huruf, walaupun satu huruf tidak ada guru kamu, dan wajib kamu menghargai. Ba'idan anil fuhsyi anil fil qawlatil mu'asyarah mahbuba min ikhwanika wasil fuqara wa tasdiqul al-du'afa tafil jalan wa tafil sayi'at wa tukarrik fil sholatika walau tukarrik fil sholatika. Dalam artian apa? Kamu jangan sembrono di dalam sholat kamu. Perkara-perkara yang tadi dilarang maupun disuruh, dianjurkan kita lakukan. Walau tukarrik fil sholatika, jangan sembrono dalam sholatmu. Ketika waktu sholat jangan anggap disembronokan apalagi ditinggalkan. Itu makanya kunci santri itu sholat, malam. Pokoknya ikut tata tertib yang ada sudah. Masalah jangan ngajar kita, ngajar tidak usah. Penting tata tertib yang ada di pondok lakukan sudah. Itu insya Allah nanti mau berkah manfaat. Saya yakin seperti itu. Saya yakin lagi. Walau tunggal di ibadah di kemudian selanjutnya, ya bunaya, wahai anak saya, kata Mbah Musoleh dia, kunta, jikalau kamu ada, tak baru itu mongko ya apa menerima ya, menerima tak baru menerima. Jikalau kamu tak baru menerima nasihati nasihin, nasihatnya orang yang berikan nasihat, nasihata nasihin, nasihatnya orang yang memberikan nasihat. Fa'ana,
Maka adapun saya, aku lebih berhak, ahakuman lebih berhaknya orang takbalu yang menerima kamu nasihatahu, nasihat terhadap nasihat nasihatahu terhadap nasihatnya orang yang dinasihati, yang berikan nasihat. Ana, adapun saya ustaz juga gurumu. Wa muallimuka, orang yang memulangmu atau yang mulangmu atau yang mendidikmu. Wa murabbi, dan orang yang merawatmu. Wa murabbi ruhika, dan orang yang merawat ruhmu. La tajidu, tidak akan menemukan kamu ahadan terhadap satu ahroso yang lebih luput, lebih mulia, lebih apa? Memperhatikan, kemudian lebih mementingkan. Ahroso lebih memperhatikan ala manfaatika, terhadap manfaatmu. Ala manfaatika, terhadap atas manfaatmu. Wasolahika, dan kebagusanmu. Mini daripada saya. Maksudnya apa? Ya budaya ikut tetap belum nasihat dan nasihin. Jikalau kamu menerima nasihat seseorang yang memberikan nasihat kepada kamu, kata mu'alif tadi, yang menganggap dia adalah bapak dari kita. Apa kata mu'alif? Fa'ana ahadku man taqbalu nasihata. Aku ini lebih berhak daripada orang yang memberikan nasihat. Mengapa kok demikian? Karena anak ustazuka wa mu'allimuka wa murabbi. Saya ini yang mengulang kamu, ya, yang mengulang atau mendidik ruhmu, ya. Saya ini lebih berhak dibanding orang yang menasihati kamu yang tidak mengulang dan tidak mendidikmu. Maksud seperti itu. Maksudnya musolet tadi bahwasanya kalau ada orang yang menasihati kamu, ya, yang mengajari kamu, sebenarnya itu saya lebih berhak untuk melakukan itu, kata musolet. Karena mengapa? Ya, saya mendidik kamu, saya memberikan pelajaran terhadap hati kamu dan lain sebagainya. Aku saya itu lebih berhak dibanding orang lain, seperti itu. Maksudnya Ustaz tadi. Karena dia merasa bahwasanya orang lain itu ya tidak punya tanggung jawab, sedangkan dia adalah mendidiknya. Maka sebenarnya saya yang lebih berhak, seperti itu, kata musolet. Ya bunaya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku laka terhadapmu nasihun, orang yang memberi nasihat, aminun, yang dipercaya. Fakbal, maka terimalah ma terhadap nasihat ulkihi, yang memberikan nasihat, yang saya memberikan nasihat alaika terhadapmu. Minan nasoihi,
dari beberapa nasihat. Dengan naso ini dari beberapa nasihat. Wa'mal dan jalankanlah atau lakukanlah bihi terhadap nasihat di depanku, di huduri di depanku. Wabainaka dan di antaramu, wabaina ikhwanika dan di antara saudaramu, wabainafsika dan di antara dirimu sendiri atau dirimu. Ya bunaya, wahai anakku, idza lam ta'mal, jikalau kamu tidak melakukan, jikalau atau ketika kamu tidak melakukan, binasihati terhadap nasihatku, di khalwatika di dalam di khalwatika di dalam kesendirianmu, fakol lama, maka sedikit sekali, fakol lama maka sedikit sekali, tuhadidu kamu menjaga alaiha terhadap nasihat. Tuhafidu kamu menjaga alaiha terhadap nasihat. Baina ikhwanika terhadap di antara temanmu atau ikhwanika di antara keluargamu. Ya bunaya, idza lam tattakhidni, ketika kamu tidak menjadikan dalam takhid, ketika kamu tidak menjadikan ni terhadapku khutwatan terhadap menjadi panutan, khutwatan menjadi panutan, fabiman maka dengan siapa tak tadi kamu, fabiman maka dengan siapa tak tadi kamu mengikut atau manut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya nyalakan nasul amin faqbala ma'rufi alaika minan nasi wa'mal biman kutri wa bainaka wa ikhwanika wa binafsika ya bani dalam ta'mal binasihati fi qalbatika faqallana faqatika alaika. Maksud apa? Ketika kamu tidak bisa melakukan apa yang dinasihatkan atau yang diberikan nasihat kepadamu, diberikan nasihat yang bagus terhadapmu, ya, walaupun kamu dalam keadaan sendiri tidak kamu lakukan, maka bapak lama atau hafiz katanya, maka sedikit sekali kesungguhan kamu untuk menjaganya. Makanya tambahin lagi oleh muslim,
Ya bunaya idza tasakit fi qudwatin fajma takjati. Jikalau kamu itu ya, ketika kamu tidak bisa menjadikan nasihat tersebut atau ketika kamu tidak menjadikan nasihat saya itu mengikuti apa kata yang Ustaz berikan tadi atau guru kamu ya, tidak mengikut, tidak manut, fabiman tak tadi, dengan siapa lagi kamu akan ikut? Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti ini. Ketika kita diberikan nasihat ya, yang supaya untuk mengarahkan kamu, supaya kita ya itu bagaimana arah ke depan baik dan buruknya dan sebagainya, itu tidak mengikut, maka dengan siapa lagi kamu akan mengikut perkataannya, kan seperti itu. Jadi perkataan siapa lagi yang kamu akan ikut? Sedangkan gurumu saja tidak kamu ikut, tidak kamu gubris. Ya, misalnya disanjani atau diomongi jangan seperti itu. Ini ternyata tidak dilakukan. Makanya dikatakan bahwasanya babi mantap tadi, dengan siapa lagi kamu akan manut tadi? Sedangkan gurumu saya tidak kamu hiraukan. Padahal yang paling penting adalah tak tadi ini untuk selama tidak keluar dari syariat. Dengan gurunya saja tidak mau mengikut apa yang dinasihatkan, apa yang diberikan, nah dengan siapa lagi mau mencari kan? Maksudnya seperti ini. Wa'alama tujah itu. Dan terhadap atas apa tujah itu membuat susah kamu nafsaka terhadap dirimu. Tujah itu membuat susah kamu nafsaka terhadap dirimu. Bil julusi amami di dalam tempat duduk di depannya, di depan berdulusi di tempat itu, amami depanku. Maksudnya ini di semua alam itu. Sampean kalau diomong itu angel, ngopolar ini. Kalau kamu diomongi susah, mengapa kok harus mondok seperti itu maksudnya? Ketika kamu misalnya disuruh tidak pulang, ketika ada larangan tidak boleh untuk pulang, seharusnya ketika ketika masuk dalam pondok kita harus mengikuti tata tertib yang ada. Ketika tata tertib yang ada mengatakan bahwa kita tidak boleh pulang, berarti kita tidak boleh pulang. Seperti itu. Nah, ketika larangan itu diterapkan tidak boleh pulang, itu masih tetap bobol untuk pulang. Terus mengapa atau gunanya kamu datang ke sini ketika awal itu masih seperti itu? Ketika kamu dinasihati tidak masuk, ketika kamu diberikan larangan juga kamu langgar dan sebagainya, mengapa kok dari awal kamu memilih guru saya, maksud seperti itu? Mengapa kamu tidak nasihat saya? Mengapa kamu kok mondok? Nah, seperti itu. Ketika dinasihati kamu tidak dirasakan, ketika peraturan kamu langgar, maksudnya seperti itu. Kata Ustaz tadi. Ngapa kok angel-angel, ngapa kok susah-susah ke sini kalau kamu tidak mau ikut peraturan yang ada di sini, maksudnya seperti itu. Itu yang bahaya. Ada ya seperti itu. Hati-hati ya. Kayak pulau itu nggak sana nih kan. Kayak saya itu. Pondok itu jangan susah-susah. Yang pasti seperti itu. Tidak usah kamu ngejar kita. Saya ulang sekali. Penting ikuti peraturan yang ada di situ. Sudah. Masalah nanti kamu guna atau tidak, penting ikuti. Ketika sholat, ketika ngaji. Tidak usah kejar pintar atau kemana. Walaupun itu ya harus, tapi yang paling utama itu. Wayang ngaji, wayang ngaji. Nanti insya Allah kamu akan ketemu sendiri keberkahannya nanti. Jangan sampai kamu langgar tata tertib yang ada, itu saja. Ketika kamu
melanggar tata tertib yang ada, ancamannya hati-hati ketika kita pulang nanti. Yang ditakutkan seperti itu. Karena apa? Ketika kita melanggar suatu peraturan yang ada atau melanggar larangan dari guru kita, maka tentu guru kita yang mendidik kita dari nol tadi itu akan merasa sakit hatinya. Yang seharusnya kita harapkan doa dari seorang guru kita apa? Semoga anak saya, bukan santri lagi, semoga anak saya pulang dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Tetapi ketika hatinya tersakiti, yang doanya berubah lagi. Nah itu yang ditaruhkan seperti itu. Makanya sangat didekatkan tidur tadi, bukan tidur rumah ataupun tidur kelas 9. Itu mudah ya, tapi kalau tidur yang lain susah. Ya bunaya, Inal ustadzah sesungguhnya guru. Inal ustadzah sesungguhnya guru. La yuhibbu, tidak suka. Inal ustadzah sesungguhnya guru. La yuhibbu, tidak suka. Min talamidihi, dari murid-muridnya, ila sholihah, kecuali murid yang soleh, al-mu'addiba, yang mempunyai tata krama. Fahal yasurruka, maka apakah yasurruka, membuat hatimu gembira, ayatuna, jikalau ada ustaduka, gurumu, wa murabbika, dan orang yang merawatmu, ghairu rodin, tidak ridho, angka darimu. Ghairu rodin, tidak ridho, angka darimu. Wala tomi'in, wala tomi'in, dan tidak mengharap-harap, fi sholahika, di dalam kebagusanmu. Fi sholahika, di dalam kebagusanmu. Fi sholahika, di dalam kebagusanmu. Ya bunaya, innal ustadza la yuhibbu min talamidihi ila sholih. Ya, sesungguhnya ustaz itu ya tidak suka terhadap ya bunaya, innal ustadza la yuhibbu min talamidihi ila sholih. Sesungguhnya ustaz itu tidak suka dari santri kecuali soleh, yang mempunyai al-mu'adzibah, yang punya adab. Saya yakin bahwasanya seluruh ustaz atau guru itu tidak suka kecuali muridnya itu soleh. Soleh itu tidak harus sembahyang 5 waktu kemudian tambah 1 lagi 6 waktu. Maksud soleh itu apa? Yang tahu posisinya dia sebagai apa. Tahu dia sebagai murid, berarti lakukanlah apa dia sebagai murid. Santri, dia tahu bahwa dia sebagai santri, maka aturlah posisi dia sebagai santri. Itu yang namanya soleh. Kalau ketika dia menjadi santri, melakukan apa yang sesuai dia di posisinya, maka santri itu sebagai apa? Kalau santri ya ngaji dan lain sebagainya. Kalau tahu posisi dia, maka dia dikatakan soleh. Dan seluruh guru itu akan namanya ridho terhadap dia.
Kalau guru sudah ridho, itu insya Allah dengan dengan ridhonya guru, insya Allah nanti akan mulai namanya akan menemukan kemanfaatan. Wal ya suka ya kuna ustaduka murafiqa ghair radin anka. Maksudnya apa? Apakah kamu itu suka melihat gurumu itu tidak ridho? Maksudnya seperti itu. Apakah seorang santri itu suka melihat gurunya itu tersakiti? Maksudnya seperti itu. Apakah seorang santri suka melihat gurunya itu sampai membuat dia itu marah? Apakah dia suka? Maksudnya seperti itu. Wala tawini salamika. Ya. Apakah seorang santri itu tidak ingin mengharap kebagusan terhadap yang didapat dari gurunya? Kalau dia ingin, ya, dalam artian menginginkan bahwasanya dia di posisi seperti itu, maka dia harus menjaga hati seorang guru. Saya itu kalau di sana, sebagai pengalaman saya, ketika guru saya itu diam, yai saya itu diam, ustaz saya diam, saya itu bingung. Bingung apa? Takut apa? Takut beliau itu marahnya tidak disampaikan dengan saya, jadi tidak tahu. Ketika melihat gurunya itu diam, malah takut saya. Takut apa? Karena kita tidak bisa minta maaf apa salah kita. Saya sendiri seperti itu. Makanya ketika nama disebut itu senangnya Paul, jadi 17 campur Agustus. Biasanya kalau di pondok pendidikan disebut santri kan Kang atau enggak. Kang, nah, jadi kan mas, enggak. Ketika namanya disebut, misalnya Pejo sini, senangnya Paul, mas. Senangnya itu luar biasa. Karena apa? Berarti dulu yang saya pandang itu tidak lupa dengan nama saya. Nah ini kan berhasil, sebelum diperbaiki harus ditonjolkan akhlaknya. Nah itulah tadi, anak guru adalah murabbi, selain dari ustaz adalah murabbi. Orang tua kedua dari kalian, dari orang tua yang ada di rumah. Kalau orang tua di rumah itu yang menyebabkan kalian ini hadir ada di dunia, itu adalah orang tua yang ada di rumah. Sebab adanya nikah sehingga hadirlah kalian ini. Tapi kalau orang tua yang kedua, ya, yang murabbi, ya, yang orang tua roh kalian, ini yang mendidik kalian bagaimana nantinya jadi orang, bagaimana nantinya kamu itu tidak terkena api neraka. Itu adalah murabbi. Orang yang mendidik kamu, orang tua mendidik kamu yang tapi tidak melahirkan kamu, yaitu guru. Itu saja dari saya bahwa rencananya tuh setelah tarawih itu 2 kitab, satunya kitab satu izah, tapi kitabnya masih di Surabaya. Tinggal besok kita sambung lagi ya, tapi itu mau saya ingin ada perubahan, ya, bawalah nuansa baru
dengan tempat yang masih lama. Itu ingin saya seperti itu pada saat yang masih ada. Ya. Kalau kita tidak ada perubahan yang akan seperti ini ya. Saya yakin semuanya ingin pulang itu ada digunakan di masyarakat. Ingin tidak kalian? Senakal-nakali wong, sedablek-dableki wong ya. Kalau diomongin alnya nyelin, ngomongin kalungnya jago itu pasti ingin di rumah ketika dia pulang bisa bermanfaat. Saya yakin itu. Makanya bareng-bareng, ayo bagaimana kita menemukan hal yang demikian. Ketika pulang kita bisa bermanfaat. Walaupun sedikit, ketika di pondok cuma hafal abang, tahsan, cuma seperti itu dulu iya saja. Tetapi kalau ilmunya bermanfaat luar biasa itu. Beda dengan orang yang hafal juz amma 30 atau sebagainya, tetapi ketika pulang tidak bermanfaat ya seperti itu kan. Karena apa? Ketika ilmu kita tidak bermanfaat, ancamannya apa? Diancam dengan api neraka seperti itu. Makanya saya yakin semuanya nanti pulang manfaat. Ini kemauan tentunya kita lakukan pertemuan besok malam. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.